Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alif Budi Wicaksana, NPM 2022 107 15152, Prodi Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, ingin menjelaskan tentang soal Markov chain. Di sini sudah ada contoh soalnya, yaitu seorang pelanggan dapat memesan makanan dari salah satu 3 restoran, yaitu restoran A, restoran B, dan restoran C setiap hari. Peluang transisi antar restoran berdasarkan kebiasaan pelanggan adalah sebagai berikut. Yang pertama, jika hari ini pelanggan memesan dari restoran A, maka besok ada kemungkinan dia memesan lagi 30% dari restoran B dan 20% dari restoran C. Jika hari ini pelanggan memesan dari B, maka besok ada kemungkinan 40% memesan dari restoran A, 40% dari restoran B, dan 20% dari restoran C. Nah, yang ketiga ini, jika hari ini pelanggan memesan dari C, maka besok ada 20% memesan dari restoran A, 30% dari restoran B, dan 50% dari restoran C. Oke, ini soal pertamanya itu tentukan matriks transisi probabilitas P. Jadi P ini kan udah ada nih. Jika hari ini pelanggan memesan dari A, maka besok ada kemungkinan dia memesan lagi. Nah, restoran B dan restoran C ini adalah sebagai negasi dari A. Jadi probabilitas B ditambah probabilitas C adalah kan 0,50. Jadi 1 dikurang 0,5 adalah 0,5. Jadi probabilitas A itu adalah 0,5. Di sini udah ada, ini adalah A, B, C, dan juga A, B, dan C. Ini juga ada penjelasannya nih. A-nya itu ada 50% atau 0,50. Ini negasi A-nya itu 1 dikurang 0,5 adalah 0,5. Ini bisa dilihat, ini adalah matriks baris pertama kolom pertama ditambah matriks baris pertama kolom kedua, dan seterusnya. Dan ini hasilnya, matriks transisi dari probabilitasnya, yaitu 0,5, 0,3, 0,2, 0,4, 0,4, 0,2, 0,2, 0,3, dan 0,5. Dan ini adalah soal kedua. Jika pelanggan memesan dari restoran A pada hari pertama, tentukan probabilitas pelanggan memesan dari masing-masing restoran pada hari kedua dan ketiga. Nah, di sini mencari probabilitas pada hari kedua dulu. Jadi itu probabilitas pada hari kedua itu dia tuh mengalihkan dengan dirinya sendiri. Jadi matriks transisi yang ini dikalikan dengan dirinya sendiri. Nah, seperti inilah contohnya. Jadi dia mengalihkan dengan dirinya sendiri. Jika sudah dihitung, maka akan menghasilkan seperti ini. Ini adalah probabilitas hari pertama pada probabilitas A tadi, yaitu 0,41%, yang B-nya itu 0,33%, dan yang C-nya itu adalah 26%. Ini adalah probabilitas hari kedua dari restoran A ini. Nah, sekarang bisa kan mencari hari ketiga juga. Ini adalah probabilitas pada hari ketiga. Jadi probabilitas pada hari ketiga itu matriks transisinya itu dikalikan dengan probabilitas pada hari kedua. Nah, ini sudah terlihat jelas. Ini matriks transisinya dan dikalikan dengan matriks probabilitas keduanya ini, dan dihasilkan seperti ini. Probabilitas pada hari ketiga, yaitu probabilitas A-nya itu 0,39%, restoran B itu 34%, dan restoran C 27%. Oke, contoh berikutnya yaitu naive Bayes. Di sini udah ada contoh soalnya. Seorang siswa ingin menentukan apakah ia perlu membawa payung berdasarkan laporan cuaca. Data historis menunjukkan angka berikut. Nah, ini ada tabelnya. Tabel cuaca, suhu, membawa payung, frekuensi cuaca cerah,
mendung dan hujan, suhu ada panas dan dingin. Membawa payung ada iya dan tidak. Ini frekuensinya. Contohnya itu, siswa mendengar bahwa hari ini cuaca akan mendung dan suhu dingin. Tentukan apakah ia sebaiknya membawa payung atau tidak. Langkah penyelesaiannya yang pertama itu identifikasi probabilitas priornya. Probabilitas ya itu total ya dibagi total keseluruhan. Nah, totalnya itu kan ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 1 tambah 4 tambah 2 tambah 3 tambah 5. Hasilnya 15. Nah, total keseluruhan ini tuh 20. Jadi 15 bagi 20 itu 0,75 atau 75%. Lalu probabilitas tidaknya itu total tidak dibagi total keseluruhan. Total tidaknya kan hanya ada 2, 1, 2, yaitu 3 tambah 2. 3 tambah 2, 5, dibagi total keseluruhannya itu 20. 5 bagi 20 itu 0,25 atau 25%. Langkah selanjutnya adalah menghitung probabilitas kondisional. Yang pertama itu probabilitas cuaca mendung. Nah, yang di sini tuh jika membawa payung, probabilitas ia membawa payung yang dipengaruhi dengan mendung sama dengan frekuensi mendung dengan ya dibagi total ya. Mendung di sini kan ada 2 dan dua-duanya itu ya. Jadi 4 tambah 2 dibagikan total ya itu kan 15. Jadi 6 bagi 15 sama dengan 0,4. Nah, yang ini jika tidak membawa payung, probabilitas tidak membawa payung yang dipengaruhi mendung sama dengan frekuensi mendung dengan tidak dibagi total tidak. Mendung karena tidak ini kan tidak ada, jadi isinya 0. Total tidaknya itu di sini 5. Jadi 0 bagi 5 sama dengan 0. Lalu selanjutnya masih di probabilitas kondisional. Tapi ini probabilitas dengan suhu dingin. Yang pertama jika membawa payung. Probabilitas ya membawa payung yang dipengaruhi dingin sama dengan frekuensi dingin ya dibagi total ya. Nah, dingin di sini ada 1, 2, 3 dan yang ya itu hanya 1, 2 doang, itu 2 tambah 5. Jadi di sini 2 tambah 5 dibagi total ya itu 15 tadi. Jadi 7 bagi 15 hasilnya 0,467. Nah, yang kedua itu jika tidak membawa payung. Probabilitas tidak membawa payung yang dipengaruhi dingin sama dengan frekuensi dingin dengan tidak dibagi total tidak. Nah, di sini dingin karena tidak hanya satu doang, yaitu 2. Jadi 2 dibagi 5 karena 5 itu total tidaknya sama dengan 0,4. Nah, langkah selanjutnya itu menghitung likelihood untuk masing-masing kelas. Ini yang pertama likelihood jika membawa payung. Probabilitas ia membawa payung yang dipengaruhi mendung dan dingin sama dengan probabilitas ya yang dipengaruhi dengan mendung dikali probabilitas ia membawa payung dipengaruhi dengan dingin sama dengan tadi mendung ya karena mendungnya itu kan di sini 0,4 dikali ini ia membawa payung dengan dingin itu 0,467 hasilnya 0,187. Nah, yang kedua itu likelihood jika tidak membawa payung. Probabilitas tidak membawa payung yang dipengaruhi dingin, mendung dan dingin sama dengan probabilitas tidak membawa payung dikarenakan mendung dikali probabilitas tidak membawa payung yang dipengaruhi dingin sama dengan ini adalah 0 tadi tidak membawa payung yang dipengaruhi mendung lalu dikalikan ini probabilitas tidak membawa payung karena dingin itu 0,4. Jika dikalikan hasilnya 0. Nah, terakhir hitung posterior untuk masing-masing kelas. Nah, posterior jika membawa payung. Jadi ini probabilitas mendung dan dingin yang dipengaruhi dengan ia membawa payung itu sebanding dengan probabilitas ya dikalikan
probabilitas ia membawa payung dikarenakan mendung dan dingin itu sama dengan ini 0,75, ya karena yang tadi adalah 0,75 dikalikan mendung dan dingin ia membawa payung dikarenakan mendung dan dingin itu 0,187 ini. Jika dihasilkan adalah 0,14025. Selanjutnya posterior jika tidak membawa payung. Probabilitas mendung dan dingin yang dipengaruhi dengan tidak membawa payung sebanding dengan probabilitas tidak dikalikan probabilitas tidak membawa payung yang dipengaruhi mendung dan dingin, yaitu ini tidaknya itu dia kan 0,25 nih, yang sini 0,25 dikalikan mendung dan dingin tidak membawa payung itu dia di sini 0. Jadi hasilnya di sini 0. Nah, sekarang kesimpulannya, karena probabilitas yang membawa payung itu lebih besar daripada probabilitas tidak membawa payung, maka dapat disimpulkan bahwa siswa sebaiknya membawa payung. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.